wa alihi wasallam. Jemaah yang masih di luar masuk, ini acara terakhir, acara penutupan. Yang di luar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma wa la 'an babika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama atas nikmat Islam dan iman, nikmat taufik, hidayah, nikmat sehat, afiat, nikmat dijadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah taala memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para habaib, para alim ulama, para zuriyah Nabi Muhammad, para pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semua habaib kita diberikan umur panjang oleh Allah taala. Bil khusus yang ada di tengah-tengah kita, orang tua kita Al-Habib Syihabuddin bin Syahab, dan juga para penceramah pada malam ini Al-Habib Naufal Al-Attas, Wal-Habib Abdullah bin Faqih, Al-Habib yang lainnya, kemudian Kiai Haji Muhammad Sulaiman Al-Jazuli, Buya Anam, Kiai Haji Agus Somadin, dan lain-lain. Kita doakan semoga semua habaib dan ulama dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimantapkan imannya, dan tidaklah diwafatkan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan nasihat daripada Buya Anom bagaimana menekankan daripada akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ini saya tidak akan memulai ceramah, tetapi ingin menambahkan saja sedikit daripada yang beliau sampaikan. Di antara akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'anul Karim adalah sifat rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min kamali rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna adalah beliau mempunyai sifat rahmat, kasih sayang. Sebagaimana pujian itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya tidaklah kami utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tersebut lil alamin, bukan lil mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan rahmat buat alam semesta. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki menyatakan dalam kitabnya Muhammad Al-Insanul Kamil, beliau menyatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulur Rahmah lil mu'minin wal kafirin wal munafiqin, lil rijal wan nisa was sibyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah taala sebagai rahmat untuk orang Islam, sebagai rahmat untuk orang kafir, sebagai rahmat untuk orang munafik. Kalau seandainya kita bicara rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang beriman, maka dengan gampang
gampang kita akan jelaskan. Tetapi bagaimana kita menjelaskan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang kafir, untuk orang munafik yang jelas-jelas tidak beriman kepada Rasulullah, yang jelas-jelas memusuhi Rasulullah, yang jelas-jelas kehidupannya benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah jadikan beliau rahmat untuk mereka semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk orang kafir, maka Allah tidak pernah menyiksa mereka di alam dunia di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad. Umat Nabi Hud disiksa oleh Allah di hadapan nabinya. Umat Nabi Nuh disiksa oleh Allah di hadapan nabinya. Bahkan permintaan doa dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh menyatakan, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan lagi satupun orang kafir di muka bumi ini, karena mereka tugasnya merusak hamba-hambamu ya Allah. Binasakan semuanya, matikan semuanya ya Allah. Itu dakwah doa Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi malaikat penjaga gunung, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sangat sedih, dalam keadaan sangat menderita, Nabi dihinakan di hadapan daripada sahabatnya Zaid bin Harithah. Nabi diusir orang-orang Taif, bahkan anak-anak kecil melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat tersebut menyatakan, ya Rasulullah, in syi'ta la utabbiqanna alaihimul akhsyabain. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau mau, maka aku akan lemparkan gunung ini kepada mereka sehingga mereka akan mati dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Jelas-jelas orang yang melempari Nabi Muhammad, yang menolak dakwah Nabi Muhammad, ada kesempatan untuk membinasakan umat tersebut. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la bal arju minallah ay yakhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrikuna bihi syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak, akan tetapi aku berharap kepada Allah, enggak mereka yang beriman, tetapi anak mereka beriman. Enggak anak mereka beriman, cucu mereka beriman. Aku mengharapkan generasi setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda doa Nabi Nuh, didoakan untuk binasa. Tetapi jangan kita salah menafsirkan kenapa Nabi Nuh mendoakan mereka binasa. Karena Nabi Nuh telah menceramai mereka, mengajak mereka, dakwah kepada mereka hampir 1000 tahun, tapi satu pun di antara mereka tidak mau mendengarkan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Dakwanya kata Allah Ta'ala, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50, artinya 950 tahun diajak Nabi Nuh, didakwain Nabi Nuh. Tapi kita kata Allah Ta'ala sifat mereka, wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihara. Nabi Nuh menyatakan, ya Allah, aku ajak mereka, setiap aku dakwain mereka, mereka tutup telinganya dengan jari-jari mereka, gak mau mendengarkan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka pukulin Nabi Nuh sampai pingsan berkali-kali. Setelah hampir 1000 tahun ditolak, dihinakan, dipukuli, dicaci maki, Nabi Nuh gak tahan lagi. Maka Nabi Nuh meminta, ya Allah, binasakan mereka yang kafir, gak beriman kepada saya, karena mereka tugasnya merusak hamba-hambamu ya Allah. Tapi doanya setelah 1000 tahun. Kalau baru ngajak 1 hari, orang gak mau, langsung didoakan mudah-mudahan cepat mati, siapa kita? Ngajak orang baru 1 hari, 2 hari, ngajak orang 1 minggu, 2 minggu, itu pun ceramahnya gak ikhlas. Kadang-kadang ngajaknya gak ikhlas. Nabi Nuh ikhlas karena Allah, gak mengharapkan imbalan. 1000 tahun hampir baru didoakan, begitu gak tahan. Kita baru sebulan 2 bulan, ini orang mah bandel banget, ini orang ahmak, ini orang gak mau nurut. Udahlah, gak usah kita ajak lagi, kita doakan dia pendek umurnya. Na'udzubillahi min dalik. Kalau kita melihat dakwah para nabi
daripada Nabi itu kata Allah rahmat. Maka Allah mengambil daripada sifatnya Allah yang khusus kepada Allah, daripada Asmaul Husna, Ya Rauf, Ya Rahim. Itu sifat daripada sifatnya Allah, Maha lembut, Maha penyayang, Maha rahmat. Tetapi sifat ini Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufun rahim. Maka enggak ada orang yang dijulukin Rauf kecuali Nabi Muhammad. Enggak ada orang yang dijulukin Rahim kecuali Nabi Muhammad, karena Rauf dan Rahim adalah nama daripada namanya Allah Subhanahu. Jadi enggak boleh ente beri gelar orang ini siapa namanya, Haji Ahmad, tapi gelarannya Haji Rauf, enggak boleh. Ar-Rauf enggak boleh. Ini gelarannya siapa? Haji ini Masya Allah, Ustaz ini lembut sama orang, Ustaz ini rahmat, kasih sayang, gak pernah marah, maka kami manggilnya Haji Ar-Rahim. Gak boleh. Ar-Rauf, Ar-Rahim hanya gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau namanya Haji Rahmat, Haji Rahim boleh gak? Boleh. Tapi kalau gelarnya pakai alif lam, Ar-Rauf, Ar-Rahim gak boleh. Karena hanya khusus Allah berikan kepada manusia yang sangat lembut hatinya, sangat rahmat sifatnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah rahmat untuk orang kafir, rahmat untuk orang munafik, rahmat untuk orang beriman. Nabi Muhammad rahmatan lis-sibyan wal kibar. Nabi Muhammad rahmat untuk anak kecil dan untuk orang dewasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk keluarganya. Maka disifatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, bagaimana daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ma ra'aitu ahadan arhamu bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas bin Malik yang ikut dengan Nabi 10 tahun, yang tahu betul bagaimana kehidupan Nabi di dalam rumahnya, Anas bin Malik menyatakan, ma ra'aitu ahadan arhamu bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang sayang kepada keluarganya, yang peduli kepada keluarganya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena arhamun nas bil iyal, Nabi Muhammad orang yang paling sayang kepada keluarganya, orang yang paling peduli kepada keluarganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ketemu cucunya Al Hasan wal Husain, maka akan dicium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dipeluk Rasulullah, akan dicium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu orangnya berwibawa. Nabi itu orangnya kalau orang pertama ketemu pasti takut. Man ra'ahu badihatan habah. Barang siapa melihat Nabi pertama pasti takut, gemetar. Ya sama kayak kita, ketemu guru kadang-kadang kita segan, kita takut, mau ngomong udah disiapin dari rumah sampai depan guru omongannya lupa. Benar enggak? Kenapa? Itu namanya wibawa, haibah. Di depan guru kita nggak bisa ngomong apa-apa. Di depan guru kita takut, di depan guru kita gugup. Itu biasa, itu sifat, itu akhlak yang diwarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau nggak ada wibawa itu kebalik. Depan guru main HP itu kebalik namanya. Depan guru main TikTok, wah parah. Depan guru selfie buat status, alhamdulillah bisa hadir pengajian. Nanti dulu selfie-nya, perhatikan apa yang disampaikan gurunya. Ya, depan guru langsung minta foto, kurang bagus. Kalau akhlak depan guru mantap, diam. Kalau mayit kayak mayat. Kira-kira pernah nggak mayat minta selfie sama gurunya? Kalau ada mayat minta selfie, insya Allah kuburkan cepat-cepat. Itu orang di depan guru, kan mayit. Kan mayit baina yadayil ghasil, seperti mayat di hadapan orang yang mandikan. Dia nggak pernah minta, coba basahin kepala saya dulu baru badan. Enggak, dia aja dia. Mau kepala dimulai, mau badan, mau kaki terserah, karena nggak bisa gerak. Begitu juga murid di hadapan gurunya, sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama ala ru'usihim at-thair, seakan-akan burung di atas kepalanya, saking mantap beliau di hadapan Nabi Muhammad. Jadi wibawa Nabi itu sangat besar. Sebagian
bercanda kepada keluarganya, gak pernah gendong cium anak cucunya. Sebagian beranggapan demikian. Sahabat Nabi bernama Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciumin cucunya Al Hasan wal Husain, maka Aqra ini heran, ya Rasulullah, engkau mencium anak cucumu. Maka beliau terheran-heran, masa Nabi yang wibawahnya besar seakrab itu dengan anak cucunya, manjakan anak cucunya. Maka beliau menyatakan, apa kata Aqra bin Habis, ya Rasulullah, innali bil aula innali fil bait asyrati abna ma qabbaltuhum ahada. Kata Aqra bin Habis, ya Rasulullah, aku punya anak, rumah itu ada 10 orang. Di rumah saya punya anak kecil yang saya besarkan sampai sekarang ada 10 anak saya. Ma qabbaltuhum ahada, gak pernah satu pun di antara mereka yang saya cium. Kenapa? Orang Arab itu terkenal hebat-hebat. Orang Arab itu keras, pemberani, ahli perang, ahli pedang, ahli kuda. Biasanya orang Arab itu dulu bengis, takut orang melihat mereka. Jangankan orang lain, keluarganya pun takut. Idza dakhaltu sakanan natik, kalau aku masuk rumah yang orang lagi ngomong langsung diem. Itu orang yang berwibawa. Kalau masuk rumah yang tadi orang kumpul lagi ngomong diem. Kenapa? Saking takut kepada saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mendengar pernyataan demikian kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang gak punya kasih sayang, rahmat, gak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Kenapa Bu ada orang yang pengen kelihatan baik di luar, di rumah biasa-biasa saja gak baik, pengen di luar kelihatan baik, masya Allah, di luar sopan, jalannya tawadu, di rumah ngengkeng. Ya kayak orang paling berani. Mentang-mentang kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin dari perempuan, otoriter, gak pernah megang piring dicuci, gak pernah dia mau nyapu itu anti, angkat jemuran gak mau. Tapi ada jemuran hujan, istrinya lagi masak disuruh ngangkat gak mau dia. Padahal angkat gampang. Kata istrinya, tolong angkatin, saya lagi masak. Ini kesian kan? Perempuan itu kadang-kadang tugasnya luar biasa. Sambil dia masak, sambil main HP, balas WA, kakinya sambil ngepel, di atasnya lagi nyusuin anaknya. 4 pekerjaan, 1 keadaan. Ya, sambil masak, main HP, balas WA, anaknya lagi nyusuin, yang kaki ngepel. Itu perempuan luar biasa. Kita gak akan bisa laki-laki. Ya, itu hebatnya makhluk yang namanya perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi sibuk hujan, angkat jemuran, jangan segan. Oh malu, kok makan PH suruh saya. Begitu kan malu kita lihat tetangga. Istrinya bilang tolong angkatin nanti basah. Enggak, saya enggak mau, malu saya. Ntar kalau kamu enggak mau ngangkat PH malam enggak dikasih isinya nanti. Mau isinya doang, dalamnya mau, luarnya enggak mau. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah? Maka beliau menjawab, kana Rasulullah fi mihnati ahli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah selalu membantu pekerjaan rumah tangga, yu'awinuhum 'ala al-umuril baitiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjahit bajunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu rumahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak segan-segan mencuci piringnya. Padahal beliau makhluk yang paling tinggi pangkatnya dunia akhirat, tetapi tidak malu membantu orang rumahnya. Karena apa? Karena nanti banyak di akhir zaman orang-orang yang mau kelihatan baik di luarnya saja, tapi di rumahnya enggak mau kelihatan baik. Kalau kita mau tahu apakah kita ini orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak kalau mau tahu teman Bapak, Ibu mau tahu teman Ibu apakah dia baik atau enggak, enggak usah tanya tetangganya, enggak usah tanya temannya, enggak usah tanya guru atau muridnya, enggak. Tanya saja orang rumahnya. Kalau orang rumahnya bilang, wah baik banget, wah ini suka ngeluarin duit itu nggak sayang. Kalau bahasa kita emang nggak pelit. Apa bahasa Sundanya? Nggak pelit-pelit, apa bahasa Sundanya? Koret. Nggak koret dia. Oh, kalau untuk orang rumah keluar dia pasti dia nelpon. Yang mau apa, yang nitip
bapak, boleh panggil yang ya, jangan panggil melayang, yang itu saya. Ben mau apa nitip begitu. Ini berangkat 3 hari 3 malam sampai di rumah bawa apa? Bawa keringat, nggak bawa bingkisan, nggak bawa makanan. Yang benar orang rumah nggak minta, nggak akan dia minta, malu. Benar, bagus. Kalau punya istri jarang minta, punya orang rumah jarang minta, bagus, pertahankan. Ya, pertahankan, jangan ditambah, pertahankan yang ada. Ya, gak suka cari duit keluar, bagus. Kenapa? Karena ada orang nanya sama Ustaz, istri saya suka minta duit, bagaimana Ustaz? Kata Ustaz, bagus, sehat. Karena tugas suami nyari duit, bukan istri minta duit. Begitu, betul kan? Kalau istri pintar nyari duit, susah kita repot. Dimanapun kita simpan duit kita, dicarinya ketemu duit itu. Makanya jangan pilih istri yang pintar cari duit. Ya jangan. Ya itulah daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau baik, pertama baik kepada orang rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya, maka aku Rasulullah orang yang paling baik kepada keluargaku. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh salah satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bisa kita amalkan nasihat daripada beliau. Buya Anom, saya akan memberikan nasihat hanya tambahan saja, karena orang itu paling senang kalau dikasih tambahan. Makan nasi ditambah senang gak? Senang. Saweran ditambah lagi senang gak? Senang. Ceramah ditambah lagi kurang senang intinya. Harusnya lebih senang. Makan nambah senang gak? Senang. Saweran senang gak? Tambah senang. Insyaallah di akhir acara ada saweran katanya, benar gak? Insyaallah ada saweran sendal nanti, karena anak-anak kita ngadakan acara bos sendal semua. Ada bos sendal, ada bos sepatu. Saya doakan mudah-mudahan sawerannya sendal sama sepatu. Baru doa, belum tentu dikabul sama Allah. Mudah-mudahan doanya dikabul insyaallah. Rabbi farfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kita doakan majelis taklim ini anak-anak muda kita istiqamah, menjadi anak yang istiqamah, menjadi pejuang Nabi Muhammad, menjadi penyenang hati Nabi Muhammad, penyejuk mata Nabi Muhammad. Insyaallah apapun yang dilakukan insyaallah menjadikan pahala di hadapan Allah Ta'ala, ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para habaib dan ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, diberkahi kehidupannya, dijadikan ahli taat dan ibadah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma, la taj'al fina syaqiyan wala mahruma, la 'an babika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala 'abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur katsiran pada Habib Alwi Al-Madihid yang begitu jelas beliau menambahkan hadiah kepada kita tambahan nasihat-nasihat